mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, kali ini gue akan merangkum sebuah film yang mungkin bisa memotivasi kalian bagi yang lagi kerja dan kepikiran, aduh, kira-kira kapan kenaikan jabatan ya? Karena dengan menonton ini dijamin akan membuat jiwa-jiwa pembanting tulang kalian jadi makin panas. Jadi tanpa berbacot lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film Pintu Kemana Saja ini dibuka dengan dokter kematian yang sedang menilai siapa yang akan dinobatkan menjadi top global siswa tercerdas di sekolah, dan penobatan itu jatuh kepada Ragil. Ragil. Oh, jadi ini sosok Ragil sewaktu belum salah jalan. Doyanya Serabi Bandung sekarang malah cosplay punya Serabi Bandung padahal udah jelas-jelas berudal. Mendengar itu, Ragil seketika ingin salto dari Monas, bahkan sampai ingin mengembalikan warga Rohingya ke asalnya. Mana bisa, kan tujuannya emang ke sini. Cuaks. Di sisi lain, Bapak Ragil bernama Didi yang sedang menjadi builder kuli. Kala itu kepalanya pun tiba-tiba keliengan, hampir ingin jatuh dari ketinggian. Lah, beneran jatuh. Malah jadi tumbal proyek. Alhasil karena kejadian tersebut, Didi yang baru dapat peran udah kembali ke kursi penonton setelah temannya menggunakan jurus dua jarinya untuk menentukan kematiannya. Baru juga gue kasih nama Didi udah pindah alam aja, Pak. Tak berselang lama, berflikerlah istrinya ke sana yang langsung terbagongkan akibat Beroja film dimulai udah dikasih peran menjadi janda dengan story-story WA nyari yang terima padanya. Apalagi ketika Ragil pulang, Beroja menerima piala dan ingin berflexing di depan bapaknya. Ya, karena kebetulan bapaknya dulu top global siswa tergeblek. Wajahnya pun seketika tak jadi full senyum setelah diberi berita surprise oleh Pak RT. Bapak saya kenapa? Kamu yang sabar, Ragil. Intinya kalau dikasih kata kamu yang sabar, ya itu artinya ya udah meninggoy. Saat sampai di rumah, Ragil pun langsung lari, kita akan berlari. Malah lagu Subasa. Lalu membuka kain kafan bapaknya, surprise, karena masih tak percaya bapaknya udah kembali ke kursi penonton dan udah bisa makan cilok sambil menonton kisah anaknya yang berjuang menjadi anak yatim. Nah, singkat cerita, selesai penguburan bapaknya, kini merekanya bisa meratapi nasibnya yang udah tak ada mesin penghasil cuan di keluarganya. Lalu dari kejauhan ngesponlah seorang anak begundal yaitu Firman. Kenapa baru pulang? Bu, emangnya kalau misalkan aku pulang Bapak bakalan hidup lagi? Nah, itu dia contohnya. Mau bilang bener juga bener, mau bilang salah juga bener. Kemudian saat hari udah berganti warna, Ragil yang awalnya mau kuliah harus membatalkan niatnya dan sekarang jadi si pembanting tulang yang handal dengan berjualan gorengan. Tempe tahu bakwan, ada pisang risol juga. Tapi saat berjualan datanglah teman-temannya. Malah jualan gorengan bukannya kuliah. Ya, namanya rezeki udah ada yang ngatur, Man. Lah, udah ada yang ngatur ngapain jualan, Bang? Dan untuk membantu usaha Ragil agar bisa cepat kuliah, begundal ini pun langsung mencekotkan beberapa gorengan Ragil. Bungkusin gue gorengan 20 biji. Bayar dulu, Man. Bayar? Gue minta dibungkusin, bukan mau beli, ngerti lo? Hasil karena statement goblok dari temennya, Ragil pun harus rugi total di hari pertamanya kerja. Ya, sabar aja bang, beberapa user aerok emang gitu orangnya. Oknum ya oknum. Nah, saat pulang Ragil pun terlihat kena mental akibat udah dibodoh-bodohin padahal Ragil jebolan siswa terpintar sejagat raya. Sampai akhirnya Ragil ingin resign jualan gorengan dan mencari kerja besok pagi agar bisa membelikan make up untuk emaknya agar tak dianggap orang kismin saat upload foto di komunitas janda setanah air. Lihat emak-emak mana yang ekonominya kismin? Seglowing ini cuy, mulus sekali kayak gak ada dosa. Buat jualan besok nggak ada modal. Besok aku cari kerja deh, Bu. Mana bisa gitu, lu kira lu nyari kerja besok udah pasti dapet terus langsung gajian? Keesokan harinya Ragil pun datang ke bekas tempat kerja bapaknya untuk mendaftar sebagai builder kuli. Seumur umur gue hidup baru tahu lamar jadi kuli harus pakai pantopel kemeja gini. Namun sayangnya meskipun bapaknya udah jadi tumbal proyek di proyek tersebut, bukannya memberi peluang untuk Ragil kerja menggantikan bapaknya. Ya siapa tahu butuh tumbal lagi bisa pakai Ragil gitu kan ya, enak kali kok gitu. Yang ada Ragil malah tak diterima akibat belum memiliki pengalaman di bidang membangun negeri.
Ya minimal bisa ngaduk semen pakai tangan lah ya. Karena tadi terima Ragil mencoba berjalan kaki berkeliling universe berharap ada info loker tanpa orang dalam dan tanpa pengalaman. Ini zaman batu apa gimana dah? Nyari info loker lewat HP kan bisa, Gil. Di sini ada lowongan pekerjaan nggak ya? Oh ya, ini biodata saya. Kalau yang lulusan SMA nggak bisa, kita nyarinya udah pengalaman aja. Maaf mas, lulusan SMA belum bisa kita cari yang udah berpengalaman. Kira-kira yang udah pengalaman harus lulusan apa bang? Gue heran kita nyari kerja nyari pengalaman sementara loker-loker nyari yang udah berpengalaman. Lah, terus cara kita dapat pengalaman gimana? Ragil yang sempat surrender mencari info loker, ia pun ketika pulang mendengar seorang satpam sedang mencari tukang kebun. Alhasil Ragil langsung melamar di sana dan saat melamar kerja ia sudah diberikan kode kalau ada makhluk yang membegundalkan di sekitaran sana. Ruangan tata usaha di mana ya? Mau ngapain? Mau lamar jadi tukang kebun? Di sini nggak ada lowongan buat jadi tukang kebun. Nah ini dia contohnya. Pantesan aja belum dapat tukang kebun. Namun beruntung ada mama yang membantunya sehingga akhirnya Ragil bisa keterima menjadi tukang kebun setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan saat interview oleh kepala sekolah. Ragil Maulana. Kenapa kamu melamar ingin jadi tukang kebun? Pertanyaan yang sering dijumpai saat interview cuy. Kenapa kamu melamar di perusahaan kami? Secara logika ya kalau lu nggak buka lowongan ya orang-orang nggak mungkin ngelamar Sat. Selesai interview dengan jawaban yang mengsepekan, Ragil pun besok udah boleh bekerja menjadi builder kebun. Tapi ketika pulang dan akan memberitahu emaknya, ia pun sudah melihat Firman mengtutorialkan dirinya menjadi malin kundang si anak batu. Bahkan saat Ragil melerai perbuatan kakaknya, ia pun langsung digedik-dik-dik sampai Ragil harus terdefeatkan karena gagal menjadi anak penyelamat. Intinya kalau nggak ada begundal bukan pintu berkah namanya cuy. Nah keesokan harinya baru aja bekerja Ragil udah mendapatkan job desk tak sesuai jabatannya yaitu tukang kebun. Karena begundal ini ya panggil aja Dipa mentang-mentang senior dengan senak jidatnya menyuruh Ragil membersihkan seisi ruangan kelas. Ya biasalah senior. Iya. Sehingga terpaksa Ragil harus bekerja lebih ekstrim daripada kena makian oleh seniornya. Senior di tempat kerja kalian kayak gini gak sih? Gedik aja cangkemnya biar diem. Di sisi lain Firman pun kembali kesurupan dengan mencari sertifikat rumah agar bisa dipakai modal judi online. Kebiasaan orang-orang yang susah dinasehatin ya gini, tukang judi online, tukang pinjol sama pendukung pendukung siapa ye? Dimana setelah berhasil menemukan sertifikat rumah, Firman pun langsung mendorong emaknya hingga menimbulkan sebuah bunyi. Nah itu dia, dengar kan? Bunyi kereta abal-abal cuy. Hingga membuat kaki emaknya keseleo dan segera dikompres oleh Ragil akibat di rumahnya tak ada Hotin krim penghilang pegel-pegel. Endorse gue dong Hotin. Nah keesokan harinya saat Ragil selesai membersihkan kebun, ia pun melihat seorang bocil yang kena mental setelah diberi soal matematika oleh Jeremy Pangling. Aku nggak bisa cara ngerjain soal matematika ini, Kak. Yaelah kids, besok kerjaan di sekolah tinggal nyontek udah kelar. Sesat, anak zaman old emang gini cuy. Mendengar itu Ragil pun langsung membantu si kids ini dalam menjawab soal yang baginya begitu easy peasy, hampir ingin membuat video Jeremy Pauline senggol dong. Tapi karena takut diulti dengan sebutan pelukis buntung pura-pura buntung, Ragil pun seketika mengurungkan niatnya sampai membuat Dipa cemburu karena dilahirkan tak sepintar Ragil. Makanya tak berselang lama datanglah kepala sekolah untuk memperkenalkan anaknya ke Ragil. Surprise, ya. Tukang beli gorengan tapi nggak bayar. Dunia sempit banget ya kek. Di sana baru tahu kalau Ragil kerja di tempat bapaknya. Begundal bernama Herman ini pun langsung menyiksa Ragil, menyuruhnya yang enggak-enggak. Bersihin sepatu gue dong. Karena jika Ragil menolak, bocah mantan player game toksik ini akan mengadu ke bapaknya dan merekomendasikan bapaknya untuk memecat Ragil. Aduh, hidup udah susah pakai nyusahin segala. Selesai bekerja, Ragil pun melihat kakaknya yang lagi sok-sokan di depan pacarnya. Tapi ketika Ragil datang ke sana, Pulang bang, pulang, bayar hutang abang. mamam tuh. Pacarnya bilang, gaya elit bayar hutang, sulit. Tapi beruntung Firman yang memiliki bakat di bidang ilmu perdoblehan, saya aslinya 2 orang. Ia pun pura-pura tak kenal dengan Ragil, bahkan menyebutnya halu, lalu ditutup dengan sentuhan family friendly-nya, kemudian pergi dari sana menggunakan motor Aerox-nya. Tuh kan,
Beberapa usernya emang gitu cuy, apalagi kalau di jalan. Nah, keesokan harinya saat Ragil kembali bekerja, ia pun menerima sebuah tuduhan akibat laptop gaming milik kepala sekolah telah hilang. Dan Ragil dituduh sebagai pencurinya karena ya biasalah cangkem si babang-babang tampan ini. Kemarin saya nggak masuk ke ruangan guru, Pak. Tapi setahu saya, Ragil yang masuk sana, Pak. Ragil bilek, perasaan gue kemarin terakhir disuruh ngelap sepatu begundal Herman dah. Tak berselang lama, muncullah Herman yang memberi kesaksian kalau memang Ragil pencurinya dan menyembunyikan laptop tersebut di bawah pohon. Alhasil mendengar itu, mereka langsung menuju ke TKP untuk menunjukkan kebenaran Herman dan wah, sungguh kerja yang sangat apik banget ya guys. Dua begundal kerjasama udah bisa menghancurkan dunia ini. Ragil yang tak terima dirinya dipitnah, ia pun mencoba menjelaskan kalau memang ini adalah fitnah. Sumpah Pak, sumpah saya nggak ngambil laptop itu Pak. Sumpah Bu, tolong percaya sama saya Pak, Bu, tolong. Sekarang juga kamu saya pecat. Percuma cuy, otaknya nggak nyampe buat berpikir ke sana. Meskipun ujung-ujungnya kepala sekolah tak percaya penjelasan dari Ragil karena kemungkinan sutradara belum menganugerahinya otak untuk berpikir. Nah, saat Ragil pulang, ia pun langsung disambut hangat oleh emaknya setelah melihat Ragil dipecat dan langsung mengajaknya untuk GB pala dengan mendoakan kakaknya yaitu Firman agar cepat-cepat dapat firman lalu bertobat menjadi begundal. Oh, tidak mungkin dong. Dan keesokan harinya Ragil pun kembali menjajal para warga Minion di sana dengan menawarkan gorengan yang digoreng menggunakan plastik agar lebih crispy hingga berhasil gacor parah diborong oleh emak-emak ini. Yaudah saya 20.000 ya. Buset dah, beli gorengan 20.000. Kolesterol bilek, lu udahan makan gorengan atau gue aja yang udahin hidup lu? Tapi lagi-lagi beroja gacor, muncullah si begundal anak BGST ini yang langsung menilep cuan-cuan Ragil dengan mendorong Ragil ke tanah hingga hampir membuat Ragil ingin resign menjadi manusia berbatang dan menuju Jerman untuk mengejar cintanya. Ya, mungkin inilah alasan Ragil menolak berbatang. Merasa dirinya sial mulu hidup di Wakanda, Ragil pun ketika di jalan bertemu seorang bocil yang kebingungan mencari guru les privat yang bisa menjawab soal-soal dari Jerome Pangling. Gimana kalau sekarang Mas Ragil ngasih les ke anak saya? Alhasil mendengar keluh kesah tersebut, Ragil pun kini mengganti jobnya sebagai guru les yang siap menghajar para siswa. 7 kali 5, 35, bener juga. Dan yang terakhir 2 kali 5, 10. Wah, hebat kamu. Kalau di zaman gue maki sempoa cuy. Bocil zaman sekarang mana tahu sempoa ya. Kalkulator purba. Semoga besok aku bisa ngerjain semua soal ulangan dan dapat 100. Oh, tidak mungkin. Pelajaran yang dipelajarin sama soal ulangan yang keluar beda, bos. Nah, dengan menjadi tutor para bocil yang ingin dapat nilai 100, kini akhirnya Ragil bisa memiliki cukup cuan untuk biaya kehidupan di Nganjuk City, sedangkan kakaknya ya kehidupannya gini-gini aja. Gak guna kali cuy hidup. Terima kasih ya, kamu udah jadi yang terbaik buat aku. A few minutes later. Lu ngapain berdua sama cewek gue? Kebiasaan beberapa woman, mana cukup satu batang coy. Di sana karena ceweknya Firman selingkuh, Firman pun langsung diberi sebuah gedigan tapi berhasil dibalas sampai minion ini tepar lemas di beton begitu saja. Bahkan langsung dinyatakan meninggal akibat kelamaan menempel di beton. Macem-macem sama Firman. Kala itu Firman yang panik, ia pun langsung pulang dan bilang kalau tadi habis baku hantam sampai berhasil mengdefeatkan satu minion gak guna. Namun keluarganya bukannya menolong, yang ada... Aduh. Curhat ke orang yang salah cuy. Lumayan kesempatan ngedelete satu beban keluarga. Di sisi lain Herman yang ketahuan tak pernah kuliah, ia pun langsung kena tutur rahayu dari cangkem bapaknya. Apalagi setelah tahu uang semesternya selalu dipakai untuk beli skin legend, hasil demi mengajarkan anaknya kalau nyari uang itu susah. Herman pun disuruh menjadi tukang kebun sekolah jika mau punya uang untuk jajan. Ciah, gantiin posisinya Ragil. Nah, ketika di luar daripada susah-susah nyari uang jadi tukang kebun, Herman pun kepikiran sebuah rencana yang membutuhkan kerja sama yang kompak tapi geblek. Bantuin malingin fasilitas di sekolah ini. Rencananya di luar panas cuy. Mendengar rencana tersebut, malam harinya mereka langsung melakukan hayam maling ke dalam sekolah. Dimana ketika mau pergi, sialnya mereka keciduk oleh kepala sekolah dan ajudannya sampai berhasil menangkap Dipa sekaligus otak dibalik pencurian ini. Surprise.
Gambar yang bisa didengar ya guys ya. Alhasil tanpa basa-basi, kepala sekolah langsung memanggil polisi untuk menangkap kedua begundal ini, sehingga malam itu juga akhirnya para begundal di pintu berkas semuanya meet and greet di dalam penjara. Wah, andai bisa gini ya. Nah, beberapa abad Masehi kemudian akhirnya Ragil bisa melunasi utang Firman dan berhasil mendapatkan kembali sertifikat rumah yang sempat digadaikan dengan membayar menggunakan uang hasil mendidik para bocil Wakanda yang tak bisa menjawab soal. Gila, kira-kira berapa bocil itu dididik? Dimana sepulangnya dari sana, Ragil pun kebetulan bertemu dengan Pak Kepala Sekolah yang langsung meminta maaf akibat dulu pernah memecatnya, bahkan mencoba merekrut kembali Ragil dengan iming-iming gaji di atas UMR serta diberi tunjangan berupa Rubicon. Alhasil mendengar itu 5 tahun kemudian setelah Ragil meluangkan waktunya untuk berpikir nerima atau enggaknya tawaran tersebut, ya elah lama kali. Akhirnya Ragil datang ke sekolah dan langsung disambut oleh para bocil yang dulu pernah diajarkan oleh Ragil. Terlebih lagi beroja kerja sari, Pak Kepala Sekolah tiba-tiba membuat sebuah pengumuman di lapangan yang isinya ia akan mengundurkan diri serta akan melantik kepala sekolah yang baru, yaitu Bapak mau menerima jabatan sebagai kepala sekolah. Ngecit jabatan, modal pengalaman pernah kerja jadi tukang kebun, lama-lama jadi kepala sekolah. Lalu film ini pun ditutup dengan kehadiran Herman yang mencoba meyakinkan Ragil kalau jabatan tersebut cocok untuknya, mengingat kepintaran Ragil jauh di atas rata-rata, bahkan bisa bersaing dengan Jeremy Pangling soal kali-kalian. Wah, segampang ini cuy meniti karir. Modal tukang kebun loh, lama-lama diangkat jadi kepala sekolah. Oke, pesan immortal yang dapat diambil di sini, ternyata tak peduli apapun kerjaan di awal, karena dengan ketekunan dan lama bekerja akan membuat jabatan naik secara berkala. Contohnya seperti Ragil yang dulunya jadi tukang kebun dan lama-lama diangkat jadi kepala sekolah. OTW jadi tukang kebun di White House Amerika sih. Siapa tahu lama-lama diangkat jadi presiden Amerika. Tapi intinya stay wak-wak guys.